dengan makin berlanjutnya inflasi yang memicu kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral secara agresif. Sejumlah lembaga dan pakar memproyeksi perekonomian global akan mengalami resesi pada tahun depan. Dampak dari kenaikan suku bunga yang signifikan dalam waktu singkat serta lonjakan inflasi akan memukul berbagai sektor ekonomi. Menghadapi hal ini, pemerintah Sumatera Barat perlu mengoptimalkan penggunaan anggaran hingga akhir tahun 2022. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudio Nugroho, mengantisipasi ancaman resesi global, APBN perlu dioptimalkan agar bisa meredam gejolak eksternal dan dinamika perekonomian global. Untuk itu, Kanwil DJPB Sumbar akan terus mengawasi dari sisi belanja agar alokasi anggaran belanja dapat mengatasi keterpurukan ekonomi dengan memanfaatkan untuk pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu. Resesi yang terjadi di negara-negara besar itu yang notabene menjadi mitra dagang utama kita tentu memerlukan kewaspadaan dari kita semua. Karena bisa jadi kemudian imbasnya adalah ekspor komoditas kita juga akan menurun, yang berimbas juga kepada potensi pendapatan negara yang akan kita terima gitu ya. Tentunya beberapa strategi sudah kita upayakan juga ya di Kementerian Keuangan, salah satunya dari untuk mengawal dari sisi belanjanya ya, khususnya di Sumatera Barat kita optimalkan supaya alokasi belanja yang sebesar 31 triliun ini sudah bisa benar-benar optimal hingga akhir tahun 2022 sehingga APBN dapat berfungsi optimal juga sebagai counter cyclical ya, sebagai instrumen counter cyclical untuk istilahnya mengcounter pemburukan ekonomi ya. Meski ancaman resesi global di depan mata, Kanwil DJPB Sumbar berharap hal ini tidak terlalu dirasakan masyarakat Sumatera Barat. Nurul Kalbi, Arfiandi, TVRI Sumatera Barat. Realisasi penerimaan pajak di Sumatera Barat triwulan 3 tahun 2022 sebesar 3,74 triliun atau 70,93% dari target 5,27 triliun. Realisasi ini mengalami pertumbuhan bersih sebesar 40,16% dari capaian penerimaan pajak triwulan 3 tahun 2021 yang hanya 2,66 triliun. Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada periode Januari hingga September tahun ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pemulihan aktivitas ekonomi pasca pandemi COVID-19, tren peningkatan harga komoditas dan kenaikan tarif PPN 11%, serta program pengampunan sukarela. Selain itu, pertumbuhan penerimaan cukup tinggi pada bulan September juga didukung oleh meningkatnya setoran PBB, perkebunan, dan PPN dalam negeri. Dilihat dari jenis pajak, kelompok pajak PPH non-migas mengalami pertumbuhan positif dibanding tahun lalu. Sementara itu, pajak bumi dan bangunan atau PBB mengalami penurunan pembayaran atas PBB perkebunan dan perhutanan dibanding dengan tahun sebelumnya. Untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi selain melakukan edukasi dan peninjauan juga melakukan penggalian potensi secara komprehensif dan melakukan percepatan penggalian per sektor, mengoptimalkan data pemicu dan data penguji pada aplikasi APROWeb. Tiga ini sih kita ada peningkatan. Memang kalau dari sisi pertumbuhan juga kita kan cukup bagus ya. Tadi angkanya sekitar 48%. Dan ke depan insya Allah walaupun kita dari kabar-kabar kan bahwa harga komoditi ini akan menurun, tapi kami perkirakan sampai dengan akhir tahun insya Allah bisa tercapai 100%. Dari sisi pemeriksaan penagihan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi juga melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan, terutama pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Selain itu juga melakukan tindakan penagihan prioritas terhadap wajib pajak yang memiliki ability to pay tinggi. Nurul Kalbi, Arfiandi, TVRI Sumatera Barat. Usai